Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. 3.000 nak lawan 10.000 kan berat. Dan mereka mengepung sehingga makanan dari luar tidak bisa masuk lagi. Dikepung. Orang Yahudi, saya ingin mengatakan orang Yahudi pengkhianat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. أشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين وأشهد أن سيدنا محمدا سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Hadirin hadirat peserta halaqah maghrib di Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh, para pendengar radio Baitur Rahman di mana saja Anda berada, para pendengar radio Republik Indonesia Banda Aceh, para pendengar radio Serambi FM, dan para pendengar radio-radio lainnya yang turut serta menyebarluaskan halaqah maghrib yang berasal dari Masjid Raya Baitur Rahman yang kita cintai ini. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan hidup kepada kita sampai hari ini, memberi kesehatan kepada kita sehingga kita dapat datang ke masjid dan salat berjamaah bersama-sama. Semoga Allah memberi balasan kepada salat jamaah kita 25 atau 27 derajat dibandingkan kalau kita salat secara sendirian. Selawat beriring salam tidak pernah lupa kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, kepada para tabi'in, kepada seluruh ulama dari dulu hingga sekarang ini, dan kepada seluruh pengikut Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin berbahagia, kita membaca di koran hari ini bahwa Zionis Yahudi telah menyerang orang Muslim di Gaza dan sekitarnya. Imam tadi mendoakan agar Allah membantu mereka. Kalau Allah membantu, pasti mereka akan dapat menyelamatkan diri dari serangan tersebut. Yahudi tidak dapat dipercaya. Baru saja gencatan senjata berakhir, mereka sudah mulai menyerang lagi. Hadirin berbahagia, kaum muslimin mendapat cobaan dalam perang Khandaq. Dalam perang Khandaq, kaum Quraisy mengajak
orang-orang Arab yang tidak beriman kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyerang Madinah. Sebelumnya terjadi perang Badar. Dalam perang Badar kaum muslimin menang. Banyak kaum musyrikin yang mati, tewas. Dalam perang Uhud sebenarnya kaum muslimin sudah mendapat kemenangan, tetapi karena sebahagian dari prajurit pengikut Nabi besar Muhammad SAW tergoda dengan harta rampasan, mereka tidak tegak di atas gunung, turun mengambil rampasan. Mereka berkata, kalau kami tegak terus di gunung ini, pasti rampasan itu dirampas oleh teman-teman kita dan mereka tidak akan memberikan kepada kita. Kalau gitu kita turun. Khalid bin Walid sebelum masuk Islam melihat keadaan itu, dia mengajak tentaranya untuk menyerbu dari belakang, dari gunung yang tadi dikatakan oleh baginda Rasulullah harus ada orang yang menjaga di sini. Tapi mereka ingin mendapat harta rampasan, sehingga hampir saja kaum muslimin kalah. Walaupun dalam perang itu orang Quraisy terpaksa kembali lagi ke Mekah, tidak mendapat kemenangan dalam perang Uhud tersebut. Karenanya mereka mengajak kabilah-kabilah Arab yang tidak menerima ajaran yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad SAW untuk menyerang kota Madinah. Itu terjadi kalau tidak salah saya pada tahun ke-5 Hijriah atau ke-6 Hijriah. Jumlah kaum musyrikin yang ingin berperang di waktu itu sekitar 10 juta. Sementara kaum muslimin hanya 3 juta. Kaum muslimin yang ada di kota Madinah hanya 3 juta. Mereka dikepung. Sebelumnya Salman Al-Farisi, Salman yang kelahiran di Persia, mengatakan, kalau kami keadaan begini, maka kami akan mengorek parit sekeliling kami agar mereka tidak leluasa untuk menyerang. Usul dari Salman Al-Farisi ini diterima oleh baginda Rasulullah SAW. Disuruhlah para sahabat mengorek parit Khandaq. Rasulullah, pimpinan yang paling atas. Biasanya pimpinan yang atas itu hanya duduk-duduk saja, perintah saja. Tidak. Beliau turut serta bersama para sahabatnya mengorek tanah untuk membuat parit. Kaum muslimin hampir saja kelaparan. Rasulullah tidak makan. Dia mengencangkan tali pinggangnya, memperlihatkan kepada para sahabatnya, aku saja tidak makan. Maka para sahabat semuanya bekerja dengan ikhlas menurut perintah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3.000 lawan 10.000 kan berat, dan mereka mengepung
sehingga makanan dari luar tidak bisa masuk lagi. Dikepung. Orang Yahudi, saya ingin mengatakan, orang Yahudi pengkhianat. Padahal dia sudah berjanji, sudah membuat perjanjian dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membela kota Madinah. Tapi di saat kota Madinah diserbu, bukan diserbu, dikepung, mereka memberi rahasia yang orang Quraisy atau kabilah-kabilah lain yang di luar tidak tahu. Orang Yahudi memberi tahu itu. Begini keadaannya, begitu keadaannya, dan sebagainya. Itulah sifat orang Yahudi yang kemarin mereka menyerang kembali kaum muslimin di Gaza. Tadi imam berdoa agar Islam tetap jaya. A'izzal Islam wal muslimin. Itu doa yang kita aminkan bersama. Jadi di saat mereka mengepung, orang musyrikin, kafirin mengepung kota Madinah, mereka memberitahu rahasia apa yang ada di kota Madinah itu. Siapa beritahukan? Orang Yahudi. Orang Yahudi itu tidak dapat dipercaya, dan dia tidak pernah mau bekerja sama dengan orang-orang selain orang Yahudi, kecuali kalau ada orang lain yang membantu dia, itu baru dia bekerja sama. Tapi dengan orang yang tidak membantu dia, dia tidak mau kerja sama. Hari demi hari suasana makin berbahaya bagi kaum muslimin. Makanan berkurang. Dan sekarang di Gaza itu bantuan-bantuan yang masuk ditahan oleh orang Yahudi. Dalam perang Khandaq, kota Madinah dikepung, makanan tidak bisa masuk. Padahal orang Yahudi punya kebun kurma yang banyak. Kenapa tidak dipetik kurmanya untuk diberikan kepada kaum muslimin yang sedang kelaparan? Tidak mau. Sama dengan orang Yahudi sekarang ini. Mereka juga demikian kejadiannya. Kaum musyrikin datang dari berbagai pihak. Idh ja'ukum min fawqikum. Dia datang dari bagian timur. Wa min asfala minkum, dari bagian barat. Semuanya datang ke kota Madinah untuk menghabiskan kaum muslimin. Ini juga kalau kita baca di Quran, sudah ada rencana untuk menghabiskan Hamas, entah apa yang supaya dihancurkan semua. Mudah-mudahan Allah tidak mengabulkan apa yang mereka inginkan itu. Dalam perang Khandaq yang dipimpin oleh Abu Sufyan dari Mekah, dia yang mengatakan kita terus mengepung kota Madinah biar mereka kelaparan. Tiba-tiba datanglah angin kencang, hujan lebat, membuat Abu Sufyan ketakutan. Dia sebagai panglima tertinggi mengatakan, aku tidak sanggup lagi bertahan.
dan aku akan pulang ke Mekah. Kalau panglima tidak lagi bertahan, yang lain semuanya ikut. Ini yang kita harapkan. Bagaimana nanti ada pertolongan Allah kepada kaum muslimin di Gaza, agar Netanyahu dan siapa saja tidak sanggup bertahan. Mereka akan berdamai dengan orang Islam yang ada di Gaza. Dulu Baitul Maqdis di bawah pimpinan Umar bin Khattab diserahkan ke tangan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab sebagai khalifah memberi kesempatan kepada orang Yahudi beribadat sesuai dengan agamanya, orang Kristen beribadat sesuai dengan agamanya. Apa pasal sekarang orang Yahudi yang menguasai Masjidil Aqsa tidak memberi izin kepada kaum muslimin untuk melaksanakan salat dalam masjid? Padahal Allah berfirman, Subhanallah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Isra dimulai dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, itu Isra namanya, perjalanan malam. Asra bi'abdihi, Allah memperjalankan hambanya. Nabi Muhammad tidak sanggup jalan sendiri, diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau jalan sendiri itu sebulan, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tapi dengan kekuasaan Allah, entah berapa menit, entah berapa jam, Nabi Muhammad dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Kalau dulu susah sekali orang mempercayai cerita itu. Tapi sekarang hadirin berbahagia, kita yang sudah pernah naik pesawat, kita misalnya sahur di Banda Aceh, sahur sekitar jam 5 lebih sekarang misalnya. Kemudian kita naik pesawat jam 7, 2 jam setengah kita sampai ke Jakarta. Kita duduk, nanti sore kita buka puasa di Jakarta. Apakah mungkin dipercaya? Kalau dulu tidak mungkin, karena belum ada pesawat. Apalagi asra bi'abdihi, Allah memperjalankan hambanya di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Baru dari Masjidil Aqsa Rasulullah Mi'raj ke Sidratil Muntaha tanpa batas. Kita enggak tahu batasnya karena kita tidak pernah pergi ke Sidratil Muntaha. Tapi kalau dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu banyak orang yang pergi. Perginya itu sebulan baru sampai. Tapi sekarang diceritakan tidak sampai 1 jam sudah sampai. Bagaimana? Dulu tidak bisa dipercaya. Sekarang kita mudah karena sudah ada pesawat terbang yang bisa terbang dengan cepat. Jadi hadirin berbahagia, Abu Sufyan tidak mau lagi tinggal di Madinah. Dia pulang ke kota Mekah. Kabilah-kabilah yang lain akhirnya bubar sendiri, tidak ada di sekitar kota Madinah.
selesai perang itu, perang Khandaq, 3.000 lawan 10.000, yang menang 3.000 karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa orang Islam yang ada di Gaza dan sekitarnya, di Palestina, diberi bantuan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar orang lain tidak lagi memikirkan memberi bantuan kepada orang Yahudi. Inilah doa kita. Kita terus berdoa sesudah salat agar doa kita itu makbul adanya, dan bantuan-bantuan terus diberikan. Kalau tidak, apa yang mereka makan? Rumah sakit Indonesia diserbu habis. Anehnya, mereka berperang bukan dengan tentara, mereka berperang ke rumah sakit, menghabiskan nyawa-nyawa orang yang sedang diimbus, yang sedang sakit. Itulah pekerjaan orang Yahudi. Hadirin berbahagia, padahal mereka selalu mengatakan kemanusiaan, padahal tindakan mereka itu tidak manusiawi lagi. Menganggap orang Islam di Gaza, orang Palestina, lebih rendah derajatnya dari binatang. Dibuat entah apa saja, ditangkap orang wanita, diperkosa dan sebagainya. Sementara orang Islam yang menangkap orang Yahudi diperlakukan dengan baik, tidak dianiaya. Dunia melihat bagaimana akhlak orang Islam dan bagaimana pula akhlak orang Yahudi. Tadi saya katakan Abu Sufyan akhirnya pulang. Kabilah-kabilah yang lain pun bubar, pulang ke tempatnya. Rasulullah dan kaum muslimin lega. Mereka tidak diserbu, tidak dijaga lagi oleh orang, dikepung oleh orang musyrik, orang kafir. Mereka sudah kalah karena Abu Sufyan sudah pulang ke Mekah. Atau yang berbahagia, kemudian sesudah zuhur pada hari itu, kaum muslimin ingin pulang ke rumahnya masing-masing. Tidak lagi menjaga di khandaq itu, di lubang tadi itu. Tidak, mereka sudah pulang ke rumahnya. Jibril turun mengatakan, Allah memerintahkan kepadamu ya Muhammad untuk segera menyerang orang Yahudi. Orang Yahudi, kalau tidak salah ingat saya ini kena tidak saya baca lebih dahulu, Bani Quraizah disuruh serang karena dia pengkhianat. Dia pengkhianat, memberitahukan rahasia yang ada di kota Mekah, di kota Madinah kepada orang yang sedang mengepung kota Madinah. Allah memerintahkan sekarang kamu Muhammad dengan kaum muslimin tidak boleh pulang dulu, berangkat ke Bani Quraizah, perang mereka. Sampai ada hadis Nabi, kita salat asar di Bani Quraizah. Itu perintah Nabi. Para sahabat terbagi dua. Ada yang sahabat yang salat sesudah sampai waktu asar, salat terus. Karena habis waktu asar, ketika sampai
masuk waktu maghrib. Karena waktu salat itu kan bersambung dia. Jadi para sahabat salat asar sebelum sampai ke Bani Quraisyah. Sementara sebahagian lagi mereka sesuai dengan perintah Nabi, mereka salat di Bani Quraisyah walaupun salat asar sudah habis waktunya. Mereka kepung Bani Quraisyah. Mereka berada di camp, di tempat tinggal mereka, tidak kelaparan karena mereka punya kebun kurma yang banyak persiapan hidup, tapi terus dikepung. Akhirnya Yahudi itu takut dan mereka pergilah keluar dari kota Madinah. Jadi di kota Madinah ada 3, Bani Quraisyah, Bani Nazir, Bani Qainuqa. 3 kelompok orang Yahudi itu keluar dari kota Madinah. Sekarang kita dengar lagi mereka akan mau kembali. Dengan Hamas saja belum bisa menang, apalagi mau kembali ke Madinah. Tidak mungkin. Mau sampai ke Irak, tidak mungkin. Besar ngomong saja orang Yahudi. Kalau tidak dibantu oleh orang Nasrani, oleh orang Amerika, oleh orang Eropa, mereka sudah lebih duluan habis. Mereka tidak takut kepada azab Allah. Mereka mengatakan, lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudat. Kita pun kalau nanti dibangkitkan pada hari kiamat, kita dimasukkan ke dalam api neraka beberapa hari saja. Itu keyakinan orang Yahudi. Jadi orang yang tidak beriman kepada hari kiamat dengan sebenarnya, tidak takut dia kepada hari kiamat. Apalagi orang yang tidak beriman sama sekali, seperti firman Allah, wa yasta'jilunaka bis-sayyi'ati qabla al-hasanah. Mereka minta kepadamu Muhammad untuk kamu datangkan as-sayyi'ah, kejahatan, azab, qabla al-hasanah, sebelum datang bantuan Allah, nikmat Allah. Kami tidak perlu nikmat Allah. Kalau kamu mengatakan kami ini akan diazab, coba azab kami sekarang ini. Itulah orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada adanya hari kiamat. Wa qad khalat min qablihimul masulat. Padahal sudah banyak contoh-contoh kaum Nabi Nuh diazab Allah di dunia ini. Kaum Nabi Lut yang homo seksual juga diazab di dunia ini. Sebenarnya orang yang beriman kepada Allah tidak pernah putus asa. Kalau kita sudah berbuat jahat, langsung kita taubat. Karena Allah suka sekali menerima taubat. Di ayat yang lain Allah mengatakan, yang tadi itu Ar-Ra'd ayat 6, sekarang di ayat 53 surat Ankabut, wa yasta'jilunaka bil azabi. Mereka juga minta untuk didatangkan azab. Sekarang juga kami tidak takut. Padahal mereka lahir ke dunia ini dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi mereka menentang Allah. Itulah sifat-sifat orang yang tidak beriman kepada adanya hari kiamat.
Walaula ajalun musamma, kalau tidak ada ketentuan yang telah diputuskan oleh Allah, laja'ahumul azabu, akan datanglah azab itu. Tapi Allah sudah mengatakan, mungkin saya undurkan azab itu. Siapa tahu ada di antara mereka yang bertaubat kepada kesalahan yang mereka kerjakan. Wala ya'tiyannahum baghtatan, dan kalau datang azab Allah, datangnya seketika, tidak ada mukaddimahnya, tidak ada pemberitahuan lagi, langsung datang. Seperti anak Nabi Nuh dipanggil, ya bunayya rkam ma'ana, wahai anakku, mari ke dalam kapal bersama kami. Dia tidak mau, akhirnya dia ditenggelamkan. Banyak contoh, maksudnya contoh-contoh itu banyak sekali. Tapi orang yang tidak beriman, tidak percaya adanya Allah, tidak percaya adanya azab di hari kiamat, dan tidak percaya adanya hari kiamat itu sendiri. Yang lebih keras lagi, mereka berkata, mereka percaya adanya Allah, tapi mereka tetap tidak percaya kepada petunjuk Allah. Allah menciptakan kita karena Allah kasih dan sayang kepada kita, memberikan petunjuk. Begini cara hidup: kulu washrabu wala tusrifu, makan, minum, tapi jangan berlebih-lebihan. Itu ayat Quran. Sekarang dokter mengakui ayat itu. Kalau terlampau banyak makan, akibatnya ini. Kalau banyak makan gula, akibatnya ini. Banyak makan entah apa-apa, akibatnya. Tapi makan sesuai dengan kebutuhan kita. Orang Aceh dulu makanannya manis, boy lama macam pakon, tebaknya mau. Mereka itu pergi ke sawah membajak, jadi keluar kembali. Sekarang kita tidak makan boy yang manis itu, makan minum jus yang manis itu, kemudian kita duduk di AC. Akhirnya diperiksa oleh dokter, bapak sudah kena penyakit ini dan harus makan obat ini. Kita terus menerus makan obat, kalau tidak penyakit itu akan bertambah tinggi. Jadi apa dia bilang? Wa idh qalu Allahumma, mereka berkata, Allahumma, wahai Allah, percaya dia adanya Allah. In kana hadha huwal haqq min 'indik, apa yang kamu bilang itu Muhammad, itu sebenarnya ada, datang daripada Allah kepada dirimu, fa'amtir alaina hijaratan minas sama', coba turunkan batu-batuan dari langit supaya kami mati seketika. Awitina bi'adzabin alim, atau datangkan saja azab yang pedih yang kamu katakan. Coba. Demikian keras kepalanya orang-orang yang tidak beriman. Maka kita selalu berdoa, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, berikanlah kesejahteraan kepada Nabi Muhammad, kesejahteraan kepada keluarganya, kesejahteraan kepada para sahabatnya, karena mereka sangat-sangat susah melawan orang yang keras kepala seperti yang saya ceritakan ini. Amtir alaina hijaratan minas sama, coba turunkan batu-batuan dari langit agar kami mati seketika. Ini keras kepalanya orang yang tidak beriman kepada adanya hari kiamat. Hadirin berbahagia, saya ulangi lagi, kalau perang Khandaq tadi berakhir
dengan kemenangan di pihak kaum muslimin, sementara kaum musyrikin, orang kafirin itu banyak sekali, kaum muslimin itu sedikit dibandingkan dengan jumlah lawannya. Maka sekarang orang yang ada di Gaza jumlahnya tidak banyak, lawannya itu banyak, karena bantuan dari negara Amerika, dari negara Eropa seperti orang Inggris dan sebagainya. Saya tahu cerita itu karena datang ke masjid ini tanggal 17 November yang lalu. Duta besar Palestina, dia cerita kepada kita bagaimana kesusahan hidup yang mereka rasakan di Gaza atau di Palestina. Orang Yahudi selalu mendapat bantuan dari Amerika Serikat, dari Inggris, negara-negara Eropa. Untung mereka beriman adanya Allah, mereka tahan. Apapun datang, mereka tahan. Allah akan membantu mereka. Kita terus berdoa semoga mereka akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak kita mengatakan amtir alaina hijaratan minas sama', coba turunkan batu-batuan kepada kami. Tidak. Nabi Adam alaihissalam berbuat salah, tak boleh, la taqraba hadhihi syajarah, jangan dekati pohon ini. Dia dekati. Lantas Allah mengajarkan kepada Adam bagaimana cara bertaubat. Apa doa Nabi Adam? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Marilah kita berdoa bersama. Rabbana zalamna, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana, kalau engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, engkau sayangi kami, lanakunanna minal khasirin, kami akan menjadi orang yang merugi di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan doa kita itu makbul adanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.